Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Hendy Gunawan, Alivia Dias Mawardiana, Ica Anggraina Kusuma Wardani, Chandra Widi Hartato, Hanifa Alfitri, dan Cynthia Deta Kurnia akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, yaitu Understanding by Design, yaitu aspek menjelaskan dan pengetahuan diri. Baik, dalam penilaian dan evaluasi UBD Understanding by Design itu ada dua, yaitu tugas performa atau tugas kinerja, performance tasks. Terus yang kedua adalah bukti lain atau other evidence. Jadi dari tugas kinerja itu ada dua, ada kriteria dan rubrik penilaian, yang mana kriteria adalah perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Sedangkan rubrik penilaian adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap. Jadi biasanya skalanya itu ada 1 sampai 4, 1 sampai 5 atau 1 sampai 6, seperti itu rubrik penilaian. Sedangkan dari bukti lain atau other evidence itu ada kuis, kita bisa menggunakan kuis, tes, penugasan, self assessment and refleksi seperti itu. Baik, untuk understanding-nya, yang pertama yaitu mampu menjelaskan, di mana peserta didik dikatakan telah memahami suatu materi jika dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip materi, memberikan fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, serta membuat koneksi. Jadi di sini peserta didik dapat menjelaskan sesuatu materi, yaitu contohnya materi explanation text ya, yaitu teks eksplanasi. Jadi peserta didik dapat menjelaskan kejadian atau suatu kejadian yang akan dijelaskan berdasarkan teks eksplanasi tadi. Selanjutnya ada kriteria dalam aspek menjelaskan UBD Understanding by Design, itu ada 5. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah coherent, yang ketiga adalah dibenarkan atau justified, terus yang keempat adalah sistematis, dan yang kelima adalah prediktif. Baik, kriteria yang pertama adalah akurat, di mana peserta didik dapat menjelaskan suatu kejadian tadi, teks eksplanasi, dengan sumber yang ada. Jadi sumbernya itu harus akurat dan ada dan nyata. Jadi peserta didik harus memiliki sikap yang teliti, cermat, tepat, benar, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Jadi pemahamannya harus akurat tentang jikalau peserta didik akan menulis teks eksplanasi, maka dia harus akurat menjelaskan kejadian yang akan ditulis dalam teks eksplanasi. Contohnya kejadian car incident atau kejadian kecelakaan mobil, seperti itu. Nah, di sini ada skornya, ada dari skala 1 sampai 5, yang mana dari skala 5 itu peserta didik menjelaskan dengan sangat akurat dan menunjukkan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang topik yang dibahas. Jadi pokoknya kalau ada kecelakaan mobil tadi, siswa dapat menjelaskan kecelakaan mobil atau runtutan alur atau kronologinya dengan akurat, seperti itu. Selanjutnya yaitu koheren, yang mana peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Jadi harus runtut ya alurnya tadi, harus menyambung jadi satu. Jadi tidak boleh awalnya menjelaskan tentang kecelakaan mobil, terus lainnya paragraf kedua dia menjelaskan tentang banjir, kan itu tidak sesuai. Nah, peserta didik dapat mengaitkan antar suatu bagian dengan bagian yang lain dalam proses menjelaskan. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya, ada skor skalanya 1 sampai 5, yang mana dari skala 5 peserta didik menjelaskan dengan sangat koheren dan menunjukkan keteraturan dan hubungan logis antar ide yang jelas. Baik, untuk kriteria selanjutnya adalah dibenarkan atau justified. Di sini peserta didik dapat menjelaskan dengan benar dan penjelasannya itu dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan di sini ada skornya atau rubrik penilaiannya, yaitu dari skala 1 sampai 5, yang mana di skor 5 itu peserta didik menjelaskan dengan sangat baik dan menunjukkan dukungan yang kuat dan valid dari sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi harus mencantumkan sumbernya. Jika diambil dari koran, maka harus dicantumkan sumber tersebut.
Baik, selanjutnya adalah aspek sistematis. Di sini peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal atau kejadian tadi dengan runtut sesuai dari orientasinya, terus selanjutnya kejadiannya seperti itu. Proses pemahaman pada aspek menjelaskan adalah usaha untuk menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat runtut, teratur, terpadu, serta dapat menjelaskan sebab dan akibatnya. Jadi sebab dan akibat itu harus runtut dan teratur, terpadu. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya, yaitu dari skala 1 sampai 5, yang di skor 5 itu peserta didik menjelaskan dengan sangat sistematis dan menunjukkan proses yang berstruktur dan logis dalam menyelesaikan masalah dan membahas topik. Baik, selanjutnya kriteria prediktif. Di sini peserta didik dapat menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya, di sini high order thinking skill, dan bersikap tipe prediktif, bisa memprediksi materi yang telah dipelajari ke depannya bagaimana. Jadi di sini sudah memiliki pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Jadi peserta didik dapat mengaitkan kira-kira materi yang akan datang itu tentang apa. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya, yaitu dengan di skala 1 sampai 5. Yang di skala 5 itu peserta menjelaskan dengan sangat baik dan menunjukkan kemampuan untuk memprediksi dan memahami implikasi dari satu situasi dan peristiwa. Chandra Widihartato di sini akan menjelaskan tentang tahap pemahaman dalam aspek pengetahuan diri. Dalam aspek pengetahuan diri ada 5 aspek yang dinilai dalam pengetahuan diri. 5 rubrik itu antara lain sadar diri, self-aware, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan juga bijak. Dalam sadar diri, penilaian aspek metakognitif adalah proses menilai kemampuan metakognitif seseorang, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola proses pemikiran mereka sendiri. Sedangkan rubrik dalam sadar diri ada di slide berikut, seperti ini. Sedangkan submetakognitif, proses menilai kemampuan metakognitif seseorang, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola proses pemikiran mereka sendiri. Dan kemudian juga ada penilaian aspek dalam penyesuaian diri sendiri yang merupakan pendekatan psikologi yang memeriksakan perilaku sebagai terjemahan dari proses penguasaan diri dan hubungan sosial. Berikut contoh rubrik penilaian tentang penyesuaian diri sendiri. Dan selanjutnya juga ada penilaian untuk reflective assessment. Proses ini dilakukan untuk menilai kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memahami pengalaman mereka dalam sudut pandang yang berbeda. Disusul dengan wisdom assessment yang disebut dengan rubrik penilaian kebijakan. Rubrik penilaian ini digunakan untuk menilai proses tingkat kebijaksanaan seseorang dalam mengatasi masalah dan mengelola emosi, relasi, dan hubungan. Dalam hal ini bisa digunakan di dalam kegiatan berkelompok seperti cooperative learning atau project based juga bisa. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua peserta didik dan calon-calon guru. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.